ya jalan full tunanetra nih kita bertiga gitu. Dan the most kita berdua kan juga total gitu, tunanetra total. Nah, kakak dapat keberanian dari mana ngajak kita berdua? Nah, sejauh ini sih yang disampaikan oleh mereka, mereka hanya menyediakan itu, petugas yang bisa mengantarkan si tunanetranya ini untuk moving di sekitar stasiun dan kereta. Kemudian ada juga kursi roda. Bagi teman-teman memang tunanetra yang mungkin kesulitan berjalan atau mungkin sedang sakit atau tunadaksa. Dan so far menurut kakak, apakah yang disebutkan mbak-mbak itu benar? Hello, welcome back to Hi Hello Podcast with me, Hey Fahan, and today with I'm Givari, the one and only Givari. Dengan alat baru ya guys, dan tempat baru. Mantap sekali nih, perlengkapannya udah lengkap banget ya. Iya, level up nih. Level up. Dan first time juga kita podcast offline. Iya, betul sekali. Dan sekalinya kita offline di luar kota, guys. Luar kota, luar biasa nggak tuh? Ya kan? Yoi. Sekalinya ketemu langsung di luar kota. Di mana sih ini kita? Kita ada di Kota Kembang. Ada yang tahu nggak Kota Kembang di mana? Silahkan komen di bawah. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa sih Van hari ini? Nah, jadi kita mau ngomongin tentang sebenarnya perjalanan kita kali ini juga di Kota Kembang ini. Dan spesifiknya mungkin nih salah satu konten yang lain daripada konten-konten kita lainnya. Well, yang sebelum-sebelumnya mungkin ngomongnya berat-berat kali ya. Iya, emang sih Anda emang sukanya yang berat-berat ya Kak ya. Iya. Nah, sekarang kita refreshing aja, kita podcast ngomongin tentang transportation, dan selama ini kita tentang perjalanan inilah. Nah, perjalanan ini tuh kita ke sini, ke Kota Kembang ini, kita bisa bilang apa ya, blind trip ya, backpacker. Betul yes, banget. Blind trip. Blind on the trip banget yes, sih. And jadi backpacker juga kita nih. Betul sekali. Dan gak ada orang awasnya sama sekali ya. Nol orang awas kita dari awal berangkat. Yep. Kecuali sopirnya ya. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya ini perlu dikasih tahu juga bahwa kita itu bertiga sebenarnya. Harusnya podcast ini juga harusnya bertiga. Cuma yang satunya sudah tepat. Iya, luar biasa. Sudah melelahkan diri. Iya. Oke. Nah, first time. Apa? Sebenarnya mungkin saya ini bisa ada di sini soalnya gara-gara diajak Kak Givari aja sih tiba-tiba. Emang nih, ya diculik Farhannya ya. Kita Kak Givari sebenarnya yang mau ke Bandung itu sebenarnya adalah Kak Givari. Tapi awalnya tuh dipikir-pikir kayaknya kalau ke Bandung sendiri bakalan bosen gak sih, gak ada yang diajak ngobrol. Mohon maaf, saya ini seneng ngobrol ya. Jadi kalau misalkan bayangin tidur di hotel sendiri gak ada yang ngajak ngobrol, atau di kereta, atau di ojek online, ya aduh gak seru banget. Nah, makanya ngajaklah dua makhluk ini ya. Nah, pertama sebelum kita ke serba-serbi di dalam transportasinya ya Kak. Oke. Persiapan apa Kakak? Maksudnya kita kan udah kebayang bahwa kita ya jalan full tunanetra nih kita bertiga gitu. Dan the most kita berdua kan juga total gitu, tunanetra total. Nah, kakak dapat keberanian dari mana ngajak kita berdua full tunanetra nih kita bertiga? Sejujurnya gak dapat dari mana ya, sebenarnya nekat aja sih ya. Karena teman-teman juga pasti tahu lah ya bahwa PT KAI Indonesia ya, Kereta Api Indonesia, PT KAI itu memang katanya itu sudah menjamin kenyamanan dan keselamatan teman-teman disabilitas netra untuk bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan armada kereta api dengan nyaman, dengan aman, meskipun nggak ada yang dampingin. Nah, kita mau coba nih, bener nggak kira-kira tunanetra tuh bisa tenang, perjalanannya bisa dibantu apa kebutuhannya, dan terutama kita dalam masalah moving ya, jalan dari stasiun menuju ke kereta, naik kereta, terus duduk ke bangkunya dalam kereta, sampai turun lagi, sampai kita nanti dijemput sama ojek online atau taksi. Nah, itu semuanya kita mau buktiin. Dan gimana? Apakah benar itu semuanya? Nah,
Menurut kakak gimana? Nah, mungkin abis ini bisa langsung dicuplikin aja kali ya video tadi. Kita udah sempet ngevlog juga kan. Nah, biar langsung nanti dilihat aja bener nggak sih tunanetra tuh diantar gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tunanetra atau orang yang khawatiran gitu, kayak orang tua yang masih khawatiran. Nah, bisa kasih tahu nggak Kak kayak step dari awal nih kita perencanaan itu, Kakak dari awal perencanaan terus sampai cara beli tiketnya itu gimana gitu, dan komunikasi apa aja yang udah Kakak lakuin dengan orang PT KAI? Oke. Jadi gini ya, sebenarnya jujur ini adalah perjalanan keluar kota pertama gue ya, yang mana zero apa ya istilahnya orang keluarga atau non disabilitas ya lah gitulah, atau orang awas lah gampangnya gitu banget ya, susah banget ngomong ya. Jadi bener-bener gak bisa dibilang gak ada orang awas sih, tapi maksudnya at least biasanya kan kita kalau jalan-jalan ngandelin keluarga, temen gitu ya, seperti itu. Ini kali ini tuh bener-bener prosesnya dari awal sampai akhirnya tiba ke sini dan sampai besok lagi kita pulang nih rencananya. Itu benar-benar tanpa bantuan orang awas. Yang pertama itu adalah karena kecanggihan teknologi dan juga perkembangan zaman yang pastinya. Yang pertama, yang pastinya gue pesen ini dulu dong, tiket. Nah, kemudian kemarin sebenarnya waktu cari nomor untuk menghubungi PT KAI itu dibantu juga kan sama Farhan kan, dapatlah kita nomor di 121 yang bisa kalian hubungi ya. Nah nanti di 121 itu banyak banget line pelayanannya, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya contohnya kita mau keluar kota, nanti kalian pilih informasi dan perjalanan atau pemesanan tiket keluar kota seperti itu. Nah dari situ kita pakai Kak Givari pakai tuh VAR itu ya, telepon gitu ya, kemudian nyambung lah tuh sama si mbak-mbaknya gitu ya, dan Kak Givari langsung bilang saya mau pesan tiket kereta menuju ke Bandung gitu. Dan kebetulan sebelum pesan tiket kereta, Kak Givari udah sempat browsing di internet ya, maksudnya ada kereta apa aja dan jam berapa aja gitu ya. Itu bisa dari aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, kalian bisa cek tuh ya jadwal keberangkatan kereta dan jenis kereta. Nah tapi kalau kalian yang belum pernah pakai aplikasi gitu, yang belum familiar dengan aplikasi itu, sebenarnya tenang aja, karena ketika nanti kalian bilang keberangkatan dari mana dan tujuannya kemana, nanti si pihak KAI-nya akan mencarikan kereta yang available beserta dengan jadwal keberangkatannya gitu. Nah, nanti dia akan sebutkan nih keretanya ada jenis apa aja kayak gitu ya. Nah, kemarin itu ada, kalau yang kita ke Bandung ya, itu ada yang Pangandaran, ada juga yang Argo apa tuh yang namanya kemarin ya. Ya pokoknya Argo gitulah ya, lupa gitu ya, Argo Oke, pokoknya satu lagi apa sih, Parahyangan ya, Argo Parahyangan gitu ya, sama Pangandaran ini. Nah kebetulan kita udah janjian mau naik yang jam 9:30 biar nggak terlalu pagi dan nggak terlalu siang gitu, karena perjalanan dari Jakarta Bandung dengan kereta api itu 2 jam 55 menit ya, kurang lebih 3 jam. Nah akhirnya Kak Givari udah, Mbak saya pesen yang Pangandaran, kemudian ditanya mau yang ekonomi atau mau yang eksekutif gitu kan. Nah terus dikasih tahu eksekutif tuh dengan harga sekian, ekonomi dengan harga sekian seperti itu. Nah udah tuh kalian tinggal pilih aja. Nah nanti dia akan nanya tuh mastiin untuk jam keberangkatannya gitu. Nanti kalau misalkan kita belum tahu jadwalnya jam berapa aja, mereka bisa kasih tahu tuh ada yang jam segini, berangkat jam segini, tiba jam segini. Nah kalian tinggal pilih sesuai dengan yang kalian mau gitu ya, seperti itu ya. Nah udah setelah itu nanti akan ditanya berapa jumlah penumpang gitu kan. Nah tinggal sebutin aja tuh. Nah kalau misalkan kayak kita nih bertiga, nanti kita akan secara bergantian harus menyebutkan nama dan NIK. Jadi cuma nama dan nomor KTP ya. Dan nomor KTP jangan sampai salah ya, karena kalau nomor KTP sampai salah, apalagi nanti kalau udah melakukan pembayaran ya, itu nanti nggak bisa lagi lewat pelayanan 121, tapi harus langsung datang ke stasiun di mana kita berangkat gitu. Dan nanti dari pihak customer service ya, customer service yang ada di stasiun itu yang nantinya akan memberikan keputusan apakah kalian bisa berangkat atau enggak. Karena repot banget kan, cuma gara-gara salah nomor
KTP atau salah ejaan nama. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik nama dan NIK-nya udah. Nah, kalau udah nanti dia akan bacakan detail tuh, seperti kalau kita kayak makan di restoran, dia akan bacakan secara detail tuh apa aja. Kemudian kalau sudah benar semua datanya dari mulai data diri sampai data keretanya, kemudian kita akan dikasih metode cara pembayaran gitu. Nah, biasanya metode pembayarannya semuanya dengan menggunakan transfer ya. Mohon maaf. Oke. Iya. Maaf ada jeda sedikit ya. Iya. Jadi kemarin itu kebetulan kita bayarnya pakai M-Banking BCA. Nah, kita pakai BCA, jadi kita pakai virtual account. Nah, akhirnya nanti mbaknya akan bilang, Mas catat ya, silakan dicatat untuk nomor virtual account-nya. Nah, jadi pastikan kalian juga lagi siap-siap buka catatan di handphone ataupun di laptop ya untuk mencatat nomor virtual account-nya karena panjang ya. Kemudian yang kedua, iya betul, nanti untuk pembayarannya kan harus ke situ transfernya kan gitu. Kalau teman-teman yang menggunakan BCA nanti paham lah, udah pasti udah tahu ya VA ya. Nah, kemudian ketika kita sudah disebutkan virtual account-nya, akan disebut aja kode reservasinya, kode pemesanannya gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Kenyang ya, tadi Bun. habis makan pop mie. Iya, oke ya. Nah, terus habis itu mohon maaf ini earphone juga kendor-kendor mulu ya, headphone-nya lagi licin. Oh, di adjust aja. Nah, udah. Terus habis itu dia akan ngasih kode kode reservasinya. Kalau nggak salah tuh kemarin berapa digit ya? 7 digit kalau nggak salah. Ya, berupa gabungan huruf dan angka atau bisa huruf semua atau angka semua. Tapi biasanya gabungan huruf dan angka. Persis kayak zaman dulu tuh PIN BB kayak gitu tuh. Nah, itulah yang nanti kalian harus bawa ke stasiun untuk mencetak tiket gitu ya, setelah kalian sudah bayar gitu. Jadi tiketnya harus tetap dicetak ya guys. Itu memang bedanya kalau kalian pesan tiket melalui langsung ya, telepon by phone ya, dengan menggunakan aplikasi. Kalau beberapa aplikasi seperti Traveloka itu biasanya nggak perlu cetak tiket ya, mereka pakai Tunjukin kode. Iya betul, mereka pakai tiketnya tiket elektronik gitu ya, tinggal dikasih tahu aja. Tapi kalau yang pesan lewat lewat by phone ini, kalian harus tetap cetak lagi, boleh 7 hari kalau nggak salah, 7 hari sebelum keberangkatan atau 1 jam ya, paling lambat itu 1 jam sebelum keberangkatan. Dan kalau 1 jam sebelum keberangkatan itu harus langsung di stasiun keberangkatan, nggak bisa di stasiun lain Untuk cetaknya. untuk cetaknya. Tapi kalau misalkan untuk 7 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya itu bisa di stasiun lainnya seperti itu. Tapi tergantung ya, kalau kalian antar kota berarti harus di stasiun besar, stasiun antar kota ya gitu. Tapi kalau KRL antar kota, kalian bisa di dalam kota, di lokal aja. Nah, kalian bisa di mana aja kayak gitu. Udah sih nanti udah kalau itu tadi yang yang kode itu dicatat terus diserahin aja ke ke stasiunnya. Oh ya, oke. Jadi setelah dapat kodenya, ketika kita mau cetak, kita tinggal sebutin aja. Oh. Iya, kita tinggal sebutin, dan sebutinnya itu biasanya harus berupa ejaan. Ya, Mama, Fanta kayak gitu-gitu. Boleh yang internasional juga boleh gitu kan, Mike, Foxtrot gitu. Yang penting setiap hurufnya nggak boleh dibacakan MFJ 739 I misalkan, nggak boleh gitu. Dia harus pakai ejaan karena biar nggak salah gitu. Iya, seperti itu. Yang kedua, kalau yang di beberapa stasiun itu udah ada juga yang langsung di layar. Gitu. Jadi nanti disediakan layar di sana, tinggal kita klik aja. Nah, ini harus dibantu sama yang awas pastinya untuk pengambilan tiket ini, karena alat untuk mengambil tiketnya itu nggak ada screen readernya ya. Jadi itu harus orang awas yang ngambilnya, nanti tinggal diklik touchscreen, keluar tiketnya deh. Ada petugasnya nggak tuh yang bisa bantu? Ada dong pastinya ada gitu. Namanya kayak kita besok nih untuk pulang ya, untuk pulang kita pastinya kan cetak sendiri, dan itu nanti kita minta bantuan petugas dari stasiun. Betul. Nah, kakak tanya juga nggak ke waktu awal pemesanan tuh soal aksesibilitas dan pendampingan, ada pendampingan nggak dari stasiun ke stasiun lain gitu? Iya, betul sekali. Jadi Kak Givari waktu itu sempat nanya, sebenarnya pas berangkat ya, telepon lagi 121 ingin tahu masalah aksesibilitasnya ada apa aja gitu kan. Nah, sejauh ini sih yang disampaikan oleh mereka hanya menyediakan itu petugas yang bisa mengantarkan si tunanetranya ini untuk moving di sekitar stasiun dan kereta. Kemudian ada juga kursi roda
Bagi teman-teman memang tunanetra yang mungkin kesulitan berjalan atau mungkin sedang sakit atau tunadaksa, boleh seperti itu bisa menggunakan fasilitas wheelchair ya. Baik, untuk di stasiun Gambir ada petugas ya Pak ya, yang jika memang nanti kesulitan untuk menuju area stasiun maupun peron keretanya nanti akan dibantu. Jadi ada akses kursi roda yang disediakan, atau jika memang pada saat menuju area peron keretanya kesulitan menuju kereta, nanti akan dibantu sampai duduk di tempat duduk yang sudah dipesankan tiketnya Bapak Givari. Jadi tidak perlu khawatir nantinya langsung meminta petugas security saja yang bertugas, nanti akan dibantu. Oke, seperti itu ya Mbak. Jadi sampai nanti di tempat duduk akan diantar. Kemudian nanti di dalam keretanya untuk meminta bantuan kepada siapa ya Mbak? Nanti ada prama-prami Bapak yang bertugas dan juga kondektur yang bertugas. Selama Bapak kesulitan di dalam kereta atau membutuhkan bantuan, petugas kami yang ada di atas kereta akan membantu Bapak. Jadi nanti biasanya ada prama-prami yang menawarkan makanan. Nanti Bapak konfirmasikan saja jika membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan, nanti akan dibantu Bapak, karena beliau yang bertugas di atas keretanya. Kemudian ketika Kak Givari tanya soal Braille dan guiding block gitu ya, ternyata mbak-mbaknya bilang katanya belum ada seperti itu. Tapi sebenarnya kalau guiding block ya udah ada ya guys ya gitu. Tapi mungkin mereka taunya itu bukan guiding block, itu taunya jalanan untuk tunanetra gitu. Nggak tahu namanya, istilahnya sebutannya termnya adalah guiding block ya seperti itu. Tapi udah ada kok, udah ada gitu. Tetapi ketika kita moving di stasiunnya kan kita kan udah sama petugas gitu kan. Jadi guiding block ini biasanya hanya digunakan untuk tunanetra yang berkeliling sendiri biasanya gitu. Tapi kalau misalkan ada petugasnya ya nggak perlu pakai guiding block segala sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau Braille memang belum ada ya. Kalau untuk di kereta sih belum ada kayak di bangku keretanya atau di pintu keretanya kayaknya belum ada sih. Jadi memang mbaknya juga bilang belum ada untuk Braille untuk tunanetra. Lagi serem juga ya. Tiba-tiba kan kita lagi raba-raba keretanya jalan gitu atau pintunya ketutup gitu kan. Iya tahu sendiri kan di kereta kan goyang-goyang kan, ya nanti ada jatuh gitu sih. Dan so far menurut kakak, apakah yang disebutkan mbak-mbak itu benar dan nice gak? Realita. Realita. Oke. Sepanjang kita kan udah satu perjalanan lah berangkat ini ya. Menurut kakak gimana? Perjalanan kita dari Jakarta ke Kota Kembang ini ya itu cukup mulus ya, alhamdulillah ya. Jadi memang dari mulai di sana ya, lupa cerita dulu nih dikit tadi. Sebenarnya waktu pas pemesanan tiket ya, Kak Givari sempat tanya gitu, maksudnya Mbak ini itu saya harus hubungi call center KAI lagi nggak sih untuk masalah saya butuh petugas gitu segala macam? Oh, kayak KRL gitu. Iya, baik di stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan gitu kan. Oh, nggak usah Mas, tenang aja. Pokoknya ketika Mas nanti sudah diturunkan di stasiun ya, di tempat penurunan penumpang gitu, itu pasti akan ada satpam atau petugas yang standby di sana. Nah, siapapun yang Mas temui, baik itu satpam atau petugas kereta, itu semuanya sudah mengerti. Nah gitu klaimnya mereka tuh, klaimnya mereka bilang gitu. Jadi membuat kita tenangnya di situ tuh. Mereka semua sudah mengerti gitu. Paling maksudnya berarti kita tinggal ngomong aja saya tunanetra gitu kan. Dan kemarin realitanya ternyata ya alhamdulillah sih sesuai gitu. Jadi ketika kita sudah diturunkan di stasiun ya, kemudian ketemu dengan salah satu security di sana gitu ya, dan kita bilang kita ini tunanetra, minta bantuan diantar kereta, diantar sampai ke kereta ya. Kemudian nanti di dalam keretanya kalian dibantunya sama kondektur, sama bahkan ada juga yang menginformasikan ke masinisnya. Nanti di kereta di stasiun tujuannya mohon berhentinya agak sedikit lebih lama gitu ya dibandingkan stasiun lain, karena yang mau turunin tunanetra nih. Tunanetra kan biasanya agak lama ya untuk turun keretanya kan, butuh waktu gitu kan. Nah, seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Jadi ada koordinasi di antara mereka gitu ya. Dan nanti ketika kita turun ya, kita dibantu kan sama petugas keretanya tadi, sama kondektur segala macam. Nanti akan disambungkan lagi ke security lagi yang ada di stasiun tujuan seperti itu. Dan sampai nanti kita diantar lagi ke, kalau misalkan kita misalnya pesan online atau pesan taksi, kita akan diantarkan sampai ke
online-nya atau sampai ke taksinya itu. Jadi perjalanan hari ini bukan kisah ini ya fiktif. Karena kita merasakannya langsung dan ternyata memang untuk ke Kota Kembang ini sejauh ini aman gitu ya. Dan mungkin selanjutnya kita bisa coba-coba juga ke kota-kota besar lainnya ya. Oh, iya. Tepuk tangan dulu untuk Yeay! PT KAI. PT KAI, we love you. Ya. Memang so far ya apa namanya untuk teman-teman disabilitas terutama netra gitu, untuk misalnya pengen keluar kota sendiri gitu, sekarang udah secure banget. Betul banget, kalian nggak perlu khawatir ya. Sekarang tuh udah bener-bener tenang. Jujur ya, siapa sih tunanetra yang nggak khawatir gitu kan mau keluar kota sendirian gitu kan. Tapi ternyata semua itu ditepis dengan realita kalau kita berani dan kita mau mencoba seperti itu. Dan akhirnya kita nih bertiga selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan nanti kita selamat lagi sampai pulang ke rumah masing-masing. Dan divalidasi juga maksudnya untuk tunanetra gitu kayak yang mau keluar kota atau kemana-mana, sebelum keluar kota kita harus juga research juga gitu untuk apa nih? Harus. Iya, ini informasi bagus. Sorry dipotong ya. Jadi sebelum naik kereta, sebelum pesan tiket, sebelum ada rencana maksudnya kayak Val istilahnya? Melakukan perencanaan segala macam itu bener-bener kayak mempelajari banget. Ya Rob ya. Iya. Bener-bener apa ini maksudnya? Iya. Salah pencet sih. Ya salah pencet. Apa saya? Oke. Ya, jadi ini juga penting banget buat kalian ya. Jadi harus ngulik-ngulik informasi seputar perjalanan kalian. Jadi dari mulai kota tujuan ya, dari mulai di sana kalian gimana sampai bagaimana cara berangkat itu semuanya harus research. Jelas ya gitu. Misalnya kayak kayak tadi kereta gitu ya. Ini kan pengalaman pertama Kak Givari naik kereta keluar kota ya, gitu kan? Me too. Jadi bener-bener kayak research dulu nih kalau mau ke sini. Apa aja sih keretanya yang ada gitu kan, terus perjalanannya berapa lama sih gitu kan, terus ada keretanya apa aja gitu. Jadi bener-bener kayak mempelajari gitu kan, menambah wawasan sih gitu. Dan itu kan bukan hal sulit gitu ya, bisa kalian lakukan dengan browsing dan juga menggunakan aplikasi gitu ya. Kemudian di kota tujuannya kalian mau nginep di mana gitu, itu perlu dipikirkan gitu ya. Dan kalian kalau punya teman mungkin di daerah tersebut, kalian bisa minta rekomendasi kayak gitu ya. Kalian tentukan mau penginapan yang seperti apa, harganya berapa gitu ya, persiapannya apa aja seperti itu. Nah itu penting banget, itu bener-bener semuanya dipelajari. Jadi karena balik lagi ke cerita awal tadi Far, karena ini tuh bener-bener yang tanpa bantuan orang melihat sama sekali, dari mulai pemesanan tiket, pemesanan hotel sampai kita berangkat gitu ya. Kecuali petugas ya. Iya mau nggak bisa ya Kak. Iya. Kecuali nanti udah ada pintu Doraemon ya. Iya, pintu kemana aja gitu ya. Jadi bener-bener kayak seru banget. Bener-bener lu bakalan ngerasain kayak oh my god, gue apa-apa bener-bener sendiri gitu kan. Dari proses awal sampai proses akhir tuh bener-bener ngerasain sendiri gitu kan. Dan itu bener-bener satisfying banget sih, bener-bener memuaskan banget. Jadi pokoknya kalian bener-bener harus mempelajari banget, karena bener-bener bukan mempelajari banget, lebay banget ya, ini bukan ilmu apa-apa, lebih ke kepo-kepo gitu, cari-cari info gitu. Yang pastinya kalian kan mau berjalan sendiri di sana, keluar kota gitu kan. Dari mulai kalau misalkan kalian niatnya juga pengen keliling-keliling kota itu, ya harus cari destinasi juga apa aja gitu kan. Kayak kita nih, kita kan udah nentuin nih kayak besok kita mau kemana gitu, seperti itu penting banget gitu, jangan disepelein. Kecuali bagi kalian yang memang gue mah tipe orang yang kemana angin membawaku. Iya. Nggak apa-apa sih, asal memang untuk kayak keamanannya selama perjalanan, selama menaiki kendaraan umum, kayak public transportation lainnya gitu, seperti kereta gitu, itu kita tahu apa aja yang bisa mengamankan diri kita gitu loh. That's true, betul. Yang memang paling pentingnya. Karena
satu bukan cuma membuat diri kita sebagai orang yang berjalan ini tenang, untuk orang yang di rumah juga tenang. Gitu. Betul. Itu yang paling utama. Iya, betul sekali. Kalian jangan salah, mungkin kalian juga mengalami seperti gue dan Farhan ya. Untuk meminta izin kepada orang tua ya, yang namanya berpergian sendiri tunanetra gitu kan, itu pasti butuh effort gitu. Tapi jangan berkecil hati, pasti bisa. Buktinya kita bisa ya. Padahal orang tua kita berdua tuh termasuk orang tua yang overprotective banget, khawatir banget, parah gitu kan, parah banget. Tapi akhirnya ya karena mungkin mereka melihat bahwa kita mengurus apa-apanya sendiri ya, gitu. Akhirnya ternyata mungkin mereka jadi kayak, oh emang bisa gitu loh. Sekarang mereka tuh dari mulai pesan tiket penginapan sedih segala macam tuh bener-bener mereka tuh lepas tangan gitu. Jadi oke lah kita berikan kepercayaan gitu. Jadi dan perjalanannya juga jadi salah satu pembuktian juga. Iya betul. Ini adalah menjadi pintu gerbang untuk yang selanjutnya. Betul seperti itu. Siapa tahu kita bisa pesawat. Nah, mungkin selanjutnya itu. Ya, tadi kan Kak Gimana juga sempat ngomong sama Farhan ya. Kayaknya selanjutnya kita mau coba pesawat deh gitu kan. Karena teman-teman tunanetra di luar sana juga udah banyak kan ya yang coba pesawat. Kita mau cobain langsung nih gitu. Jadi pengen tahu memvalidasi lagi-lagi, kita membuktikan apakah benar-benar aman tunanetra berpergian sendiri dengan menggunakan armada pesawat terbang. Seperti itu. Kayak terakhir sebelum kita tutup, rencana kita besok apa? Alhamdulillah udah ngantuk banget. Iya. Oke, gimana? Rencana kita besok apa? Oke, mau tahu banget apa ya? Iya. Jadi memang rencana kita ke sini itu kan mau jalan-jalan, mau refreshing gitu kan. Refreshing gitu kan maksudnya. Iya gitu. Kebetulan tanggal merah. Nah ini dia nih khawatir nih, karena besok tanggal merah nih pasti macet total gitu. Tapi mudah-mudahan ya guys, doain aja mudah-mudahan cuacanya baik, jalanan baik, semua sehat, dan kitanya juga semuanya bahagia. Yang pastinya besok kita akan keliling-keliling Kota Kembang ini ya, kita mau beberapa destinasi wisata bersama dengan kembang-kembangnya. Karena memang kebetulan kita minta tour guide-nya itu benar-benar langsung dari sini ya guys ya. Dan mereka itu memang kembang. Ya, jadi kita akan minta mereka untuk memberikan rekomendasi jalan-jalan yang seru di Kota Kembang ini yang pastinya. Oke, jadi ya udah kita mau istirahat ya, udah ngantuk banget ya, harus istirahat. Iya, dan udah kita akhiri dengan tepuk tangan. We love you PT KAI. Dan apa lagi ya? Efeknya saya lupa apa nih efeknya? Ketawa. Salah. Oke, kalau gitu kita tutup dengan ini aja deh. Nah, kita tutup dengan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Di sini kita ya awalnya sih coba-coba ya. Ya, tapi lama-lama ketagihan ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Bye. Bye. Oke. 12A, 12B sama 11A. Ada nama Mas Abiza? Di area. Majuan dikit.